Sebenarnya kan pemerintah, Pak Presiden sempat menyebut berkali-kali bahkan di pidato kenegaraan soal hilirisasi untuk transfer teknologi. Anda sendiri bagaimana melihat itu? Setuju sekali. Tapi tolong Jokowi, tolong deh lebih banyak dibicarakan industrialisasi. Kalau industrialisasi itu sumber daya alam kita diolah, tapi tidak dijual hampir semua ke China, tapi digunakan di dalam negeri sehingga bisa dipakai oleh industri panci di dalam negeri. Tapi itu kan ada juga kan? Ada sedikit gitu. 80-90% bahan baku panci itu masih diimpor. Apa misalnya yang masih diimpor? Bahan baku stainless steel yang diproduksi di smelter itu. Tapi itu sebagian besar diekspor ke China. Jadi hilirisasi di kita sangat mendukung industrialisasi di Cina. Oke. Jadi kalau Anda maunya justru dipakai untuk kepentingan dalam negeri lebih besar dulu, begitu? ya nilai tambahnya dalam negeri gitu kan. Sekarang ini kan kata pemerintah ingin sebenarnya membangun ekosistem. Memang tidak bisa sekarang gitu, itu akan butuh waktu ke depannya membangun ini. Bagaimana menurut Anda? Oleh karena itu direncanakan baik-baik, ada di dalam RPJM. Jangan seperti sekarang, sudah dibangun smelter, kita menyuruh menggunakan tenaga kerja di dalam negeri, perusahaan China-nya tidak menemukan itu. Sangat sedikit kan, itu kata pemerintah kan. Dan sekarang lagi dalam proses untuk ke arah sana, kata pemerintah. Sudah terjadi baru dibuka. Artinya kan menurut saya nih ya perencanaannya yang buruk dan tidak ada lintas sektoral, Kemenakernya tidak diundang. Kalau kita bicara soal smelter yang dibangun di Sulawesi Tenggara misalnya, Maluku Utara misalnya, kalau kan dianggap sudah memberikan dampak bagi daerah itu, angka pertumbuhan ekonomi mereka bagus. Bagaimana Anda melihat itu? Pertumbuhan ekonomi itu namanya PDRB kalau di daerah, produk domestik regional bruto. Betul, ya. Pasti meroket. Tapi apa PDRB? Barang dan jasa yang dihasilkan di daerah tertentu, baik oleh asing maupun oleh Indonesia. Yang kita berhak klaim yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, kalau mau namanya produk domestik neto. Jadi asing-asingnya dikeluarkan. Message saya kan sederhana. Tolong Pak Jokowi jangan bicara yang di awang-awang begitu. Ya, artinya realitasnya tidak seperti itu. Seolah-olah kita untung untuk mengatakan kebijakan dia bagus. Lebih baik kan, oke kita hitung benar-benar. Kemudian yang tidak benar kita koreksi. Sudah ada yang dikoreksi juga untuk membawa Indonesia ke Indonesia emas itu. Dan percayalah Indonesia emas itu akan lebih cepat terjadi, akan lebih pasti terjadi kalau yang dikedepankan adalah industrialisasi, bukan hilirisasi. Oke, baik. Faisal Basri, ekonom. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Dialog. Sehat selalu Pak Faisal. Terima kasih. Terkait dengan tudingan ekonom senior Indef Faisal Basri soal ada keterlibatan dan konflik kepentingan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam gerakan hilirisasi nikel yang diberlakukan pemerintah saat ini. Kami hargai pandangan dan kritik Pak Faisal Basri soal hilirisasi. Namun berlanjut menuduh personal tanpa bukti konkret adalah hal lain. Setelah tuduhan kepada Presiden dijawab dengan argumen yang kuat dan didukung data akurat oleh kolega saya Deputi Seto, sepertinya Pak Faisal menjadi berbabi buta dan gelap mata. Bukan lagi bersikap seperti seorang ekonom yang rasional. Hilirisasi nikel memastikan Indonesia tidak hanya jadi pengekspor bahan mentah, tidak terjebak dalam kutukan sumber daya alam sebagaimana di banyak negara lain. Jika ada pihak yang berkeberatan, pertanyakan motifnya. Klaim kepentingan pribadi Pak Luhut adalah tanpa dasar. Prioritas kami adalah kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sebaiknya beliau declare ke publik apakah mau jadi ekonom atau politikus. Pemerintah klaim bahwa hilirisasi nikel ini menguntungkan Indonesia, berbeda dengan yang disampaikan oleh ekonom senior Indef Faisal Basri yang menyebut bahwa yang diuntungkan hanya China. Bagaimana sebenarnya hitung-hitungannya? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves. Kalau kita bicara soal smelter kita di nikel, itu ada berapa sih sebenarnya di Indonesia? Ya, kemarin yang disampaikan Bapak Presiden kan ada 43 ya, yang sudah beroperasi ya. Memang kalau nggak salah memang baru-baru ini ada satu lagi ya untuk yang bahan baku baterai WDB, jadi mungkin sekarang jumlahnya sekitar 44. Sekitar 44. Itu investor dari mana saja? Kalau yang di WDB yang baru-baru ini memang itu dari Tiongkok. Tapi kemarin terakhir waktu saya ke sana ya minggu lalu, saya juga lihat dari India,
India juga sudah ada Jindal ya. Lalu dari Taiwan juga sudah ada di sana. Lalu yang sedang konstruksi juga ada dari Prancis, dari Jerman. Ford kan ya, Ford Motor Company dari Amerika Serikat kan juga investasi bareng Vale dan Huayu ya di Pomala. Itu juga untuk smelter untuk yang bahan baku baterai ya. Jadi nggak cuma Cina doang. Tapi ruangnya memang lebih besar punya Cina. Ya, karena ada alasan. Jadi untuk teknologi pengolahan nikel ini memang di dunia by far yang paling advance itu adalah Tiongkok ya. Jadi mereka yang pertama kali juga membawa masuk ke Indonesia teknologi smelter, terus kemudian untuk yang bahan baku baterai yang HPAL ya itu dari mereka ya. Dan teknologi mereka memang sangat efisien ya. Ada yang mengatakan begini bahwa investornya Tiongkok, kemudian pemodalnya juga dari Bank Tiongkok. Jadi memang benar-benar ini semuanya larinya hanya ke Tiongkok saja keuntungannya. Enggak juga ya. Jadi saya kira kita harus ngerti bagaimana konsep perhitungan nilai tambah ya. Kan kita punya biji nikel nih. Biji nikel ya 1 ton, kemudian kita olah menjadi misalnya nickel pig iron kan. Nah, untuk mengolah biji nikel menjadi nickel pig iron kan ada sumber daya yang harus kita keluarkan. Ya kan, ada tenaga kerja, listrik, komponen-komponen biaya yang lain, depresiasi gitu ya, untuk teknologi segala macam ya. Lalu kemudian ada komponen keuntungan. Keuntungan itu hanya sekitar 12,2%. 12,2% itu termasuk nanti untuk bayar bunga, bayar cicilan, ya itu terserah investor mau dibayarkan kemana gitu kan, tergantung bank yang dia gunakan. Lalu juga dividen yang dia akan terima. Sekarang kita hitungkan, berarti dari 60 kurang 12 itu kan ada 48%. 48% ini sebagian besar itu dinikmati oleh Indonesia. Ada tenaga kerja, listrik kan itu dari batu baranya juga dari Indonesia gitu ya, biaya-biaya lain, makanan apa segala macam itu semua dari Indonesia. Itu kita hitung semua. Jadi 48% itu berarti kalau kita bilang lebih banyak Indonesia yang menilai, kira-kira berapa rinciannya? Sekitar 53. Jadi 53% dari 48% itu adalah dinikmati oleh Indonesia. Di smelter-smelter ini menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak? Jauh lebih banyak. Jadi kalau kita lihat mungkin di Morowali ya, itu jumlah tenaga kerja lokalnya sekarang mungkin hampir sekitar 93-97 ribu. Ya, jumlah tenaga kerja asingnya itu sekitar 11 ribuan. 11 ribu itu juga karena ada beberapa proyek-proyek yang sedang konstruksi di sana. Gitu. Terus ada masalah gaji juga yang dianggap ada ketimpangan gaji yang luar biasa begitu di situ, bagaimana? Ya, menurut saya sih sama ya, kan yang dibawa di tenaga kerja asing kan tentu saja ya orang-orang yang memang punya teknis, kemampuannya ini ya, mungkin jadi di level-level asal memang lebih tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa para pekerja Tiongkok ini itu juga kadang menggunakan hanya visa kunjungan saja, sehingga mereka nggak bayar PPh. Ada juga yang mengatakan bahwa para pekerja Tiongkok ini itu juga kadang menggunakan hanya visa kunjungan saja, sehingga mereka nggak bayar PPh gitu. Saya tahu ini ada terjadi kasusnya ya, terutama waktu itu zaman-zaman COVID apa segala macam ini ada. Kita sama Kemnaker udah berapa bulan terakhirnya kita udah kerjain ini untuk ditertibkan ya. Tapi ada memang ya? Ada, ini ada. Presiden Jokowi kan berkali-kali menyebut bahwa hilirisasi ini ketika dikerjakan asing kan kita ada proses transfer teknologi di situ ya. Transfer teknologi itu akan butuh berapa lama sih Mas sebenarnya? Kalau untuk nickel pig iron ya, saya kira sih nggak terlalu lama ya, karena ini teknologi udah cukup major ya. Tapi kalau untuk yang high pressure acid leaching ya, yang untuk pengolahan bahan baku baterai ya, dari nikel kadar rendah, ini teknologinya lebih kompleks ya, karena dia ada proses kimia di situ. Mungkin ini yang nanti akan butuh waktu. Tapi ada satu pabrik HPAL yang di Morowali ya, yang dia lakukan karena dia tahu ini bahwa jumlah tenaga kerjanya dari Indonesia yang ahli di bidang ini itu kurang ya. Waktu membangun itu dia sudah merekrut lulusan-lulusan S1, dia sekolahkan S2 di Tiongkok. Itu jumlahnya mungkin ada sekitar 35 orang. Nah, ketika dia kembali, pabriknya udah selesai, ini mereka yang operasikan semua. Mereka yang operasikan, diajarin gimana prosesnya, apa segala macam. Dan dia sekarang udah ngirim batch yang kedua lagi. Itu bisa diberlakukan tidak misalnya di smelter-smelter yang lain juga? Di Morowali, saya kira di Konawe ya, yang di Gunbuster atau di Virtu Dragon ya. Mereka sudah membuat politeknik di sana. Kalau di WDB, mereka masih dalam bentuk balai latihan ya. Kita ini sebenarnya bisa tidak sih dalam negeri membangun smelter sendiri, Mas? Sebenarnya kalau sekarang kan dua ya. Jadi udah banyak investor-investornya itu lokal sekarang yang mayoritas ya. Tapi kan mereka juga kerjasama sama Tiongkok kan. Ya. Apa yang jadi kendala pembangunan smelter itu? Pertama satu, di awal-awal tentu saja kan yang ngerti ini kan masih banyak tentu saja dari Tiongkok. Resikonya seperti apa,
bisnis modelnya seperti apa segala macam. Tapi sekarang setelah kalau boleh dibilang 3-4 tahun berjalan secara konsisten ya, mulai banyak nih lokal-lokalnya yang muncul. Dan perbankan sendiri juga sama, Mbak. Kebetulan saya komisaris di salah satu bank ya. Dan kita juga lihat ketika mau masuk kan kita juga lihat oh ini resikonya gimana. Iya. Kita perlu memahami dulu nih gitu. Tapi sekarang kita lihat ya Mandiri, BCA, BNI itu juga udah terlibat dalam pembiayaan. Oke. Arahan dari Bapak Presiden kan jelas ya. Bapak Presiden tuh arahannya adalah gimana kita membangun satu ekosistem industri. Apa yang kita akan dorong adalah ekosistem baterai litium dan juga mobil listrik gitu Oke. ya. Jadi memang ini targetnya ke arah sana. Targetnya kan ada di artikel yang saya tulis kan kita lagi bangun lithium refinery gitu. Padahal kita nggak punya lithium, nggak ada bahan bakunya gitu ya. Industri mobil listriknya juga masih relatif baru tumbuh, tapi sudah ada investor-investor yang berani masuk. Ada kekhawatiran begini, jangan-jangan ini kemudian nanti hanya akan dinikmati kelompok tertentu saja, orang-orang tertentu saja yang berada di bisnis itu. Saya kira enggak lah kalau misalnya ini dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu aja. Ini champion kita ada Antam nih yang BUMN, lalu kemudian Vale di mana negara juga punya 20% dan nanti juga akan naik kepemilikannya gitu. Jadi resource yang nikel kita yang besar ini sebagian besar masih dipegang oleh negara. Kalau ada yang mengatakan begini, kita itu sebenarnya even ada hilirisasi, toh kita juga tetap mengekspornya tidak barang jadi, kita ekspor setengah jadi juga, habis itu kita beli lagi. Ya memang tadi ya ada butuh proses ya Mbak. Kalau stainless steel sih aku rasa kita udah sampai di tahapan itulah. Cuma tinggal dalam negeri ini menyesuaikan lah untuk produknya. Tapi untuk yang baterai tadi yang saya sampaikan, ini ekosistemnya kompleks, nggak cuma nikel gitu. Ada kobalt, aluminium, kita litium gitu ya, graphite, ya segala macam ya. Itu yang memang kita nggak punya gitu, nggak punya jumlah dalam jumlah. Jadi ya yuk kita perlahan kita tarik investornya, walaupun bahan bakunya dari luar negeri gitu ya. Kita harus bujuk mereka untuk masuk. Tapi tadi menurut saya kalau kita mau sampai ke titik hilirnya ya, sampai ke baterai sel dan baterai packnya, industri permintaan mobil listrik di dalam negerinya harus naik dulu. Disoroti juga masalah dampak lingkungannya. Meskipun memang dalam undang-undang kan sudah diatur soal ada kewajiban revitalisasi tadi ya dilakukan, tapi dianggap belum maksimal, Mas. Bagaimana pemerintah melihat ini dan memaksimalkan itu? Ada dua ya. Jadi di sisi tambangnya ya, di sisi tambangnya yang harus dilakukan adalah bagaimana reklamasi pasca tambang itu dilakukan dengan baik. Mengawasinya itu bagaimana untuk dipastikan mereka makanya melakukan ada dua Mbak. Kan makanya sekarang cukup gencar ya. Pemerintah itu menekan yang illegal mining ya. Karena ini adalah salah satu sumber kerusakan lingkungan. Yang kedua, memang di daerah-daerah itu kan mereka ada inspektur tambang ya, yang akan mengecek hal-hal seperti ini. Lalu juga ada program sertifikasi proper segala macam. Memang sudah berjalan, masih banyak yang memang perlu kita tingkatkan karena kalau Mbak Niluh tahu tambang-tambang ini kan banyak yang di lokasinya juga cukup terpencil gitu. Tapi kami di pemerintah sedang membangun sistem Mbak ya. Namanya Simbara. Ini sudah kita lakukan di batu bara. Jadi kalau di batu bara itu setiap ton produksi batu bara di Indonesia kita tahu ini dari tambang mana. Apakah tambangnya ini clean and clear ya, apakah tambang ini tambang ilegal atau bukan gitu ya. Tentunya yang ilegal nggak bisa masuk gitu. Nah, kemudian batu bara ini kan akan mengalir nih. Dari dia diproduksi, dikirim tongkang, masuk ke kapal, segala macamnya. Nah, kalau dia belum bayar royalti, jangan harap dia kapalnya nanti bisa meninggalkan itu pelabuhan mau diterapkan di Indonesia. juga nanti? Kita akan terapkan di nikel. Hilirisasi ini kan sebenarnya bagus ya Mas, termasuk juga meningkatkan perekonomian wilayah setempat. Tapi ada juga yang menarik, karena angka kemiskinan di wilayah-wilayah tadi itu juga naik. Jadi ini cukup paradoks sebenarnya. Saya lihat datanya ya, jadi memang rata-rata itu naik ketika mulai 2020-2021 ya. Itu kan karena COVID kita tahu ya semuanya. Tapi kalau Mbak lihat dari 2021 ke 2022 trennya itu menurun semua. Di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara gitu ya. Dan even angka 2002 ini kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID ya 2019 itu rata-rata juga banyak yang udah turun ya. Jadi karena COVID saja? Ya, itu perkiraan kami. Baik. Pembangunan smelter di sejumlah wilayah di Indonesia, smelter nikel, ini diharapkan bisa berdampak positif bagi masyarakat, utamanya di sisi penyerapan tenaga kerja. Apakah kemudian hal ini benar dirasakan demikian oleh masyarakat di sekitar smelter yang dibangun? Jadi Anda bekerja di salah satu perusahaan yang smelter ya Pak ya, yang ada di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ya? Ya Bu. Berapa lama Anda bekerja di sana? Saya bekerja kurang lebih 7 tahun. Bagian apa? Saya bekerja di divisi
elektrik. Elektriknya ya. Ada berapa banyak pekerja di perusahaan yang tempat yang Anda kerja ini? Kalau yang masuk di database di data BPJS itu yang laporan yang saya lihat BPJS Ketenagakerjaan itu kurang lebih hampir 9.000 sekarang. Dan itu memang pekerja lokal 9.000 orang itu. Iya, lokal. Tapi apakah ada juga pekerja asing? Kalau pekerja asing masih ada, Bu. Kurang lebih lah 10%. Tempat Anda bekerja ini perusahaan lokal dalam negeri atau perusahaan asing? Perusahaan asing, Bu. Perusahaan asing dari mana? China. Berapa sih Pak pendapatan yang didapat gaji pokok misalnya di sana? Kurang lebih 4 juta dengan tunjangan tetapnya. Tapi itu di luar dari tunjangan-tunjangan yang lain. Jadi bisa bawa pulang sekitar 5-6 juta mungkin? Tergantung jam kerjanya, lemburannya. Kalau yang 12 jam kerja di atas 8 juta, 9 juta. Kalau di tempat Anda itu rata-rata TKA ini menempati posisi apa sih? Ada yang menduduki jabatan manajer untuk khusus di departemen, supervisor, foreman, pengawas. Yang level ke bawah masih ada juga. Level ke bawah misalnya di posisi apa? Di bawah pengawas, di bawahnya pengawas semacam kayak kami, karyawan biasa. Dan itu jumlahnya banyak. Lumayan juga. Kerja lokal itu juga menempati posisi-posisi penting di sana. Ada yang menduduki jabatan-jabatan yang tertentu yang seperti itu, cuma yang jadi kendala mereka ini semacam diperalat juga. Diperalat seperti apa? Ketika ada permasalahan di lapangan, mereka tidak bisa mengambil keputusan. Apa yang contoh nyata yang pernah Anda mungkin lihat atau Anda alami? Ada sanksi di lapangan ketika diputuskan oleh pengawas. Kadang dari pihak Tiongkok juga mereka tidak terima. Makanya saya bilang mereka ini yang dikasih jabatan tapi tidak bisa mengambil keputusan gitu. Hal lain yang juga saya dengar dipermasalahkan adalah soal keselamatan kerja ya Pak, keselamatan para pekerja di sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya kalau bicara masalah K3 khususnya di kawasan ini itu kurang maksimal. Kenapa saya bilang kurang maksimal? Karena yang menduduki jabatan-jabatan K3 ini masih ada keterlibatan TKA. Kenapa tidak maksimal? Karena ada mereka. Apa yang terjadi? Sepengetahuan kami ini mereka secara regulasi memang tidak dibolehkan untuk mereka. Yang kedua, mereka ini tidak punya lisensi K3. Bagaimana mau terapkan K3 sedangkan mereka saja tidak punya lisensi? Tapi ada kan SOP kerja itu ada kan untuk keselamatan kerja? Meskipun ada juga, kalau memang orang Cina tidak kan tidak percuma juga sebenarnya. Sebenarnya kan diharapkan ketika ada tenaga kerja asing masuk, ada transfer ilmu untuk teman-teman di situ gitu. Itu terjadi tidak? Kalau transfer ilmu ya kurang maksimal juga. Dari segi bahasa kami masih setengah mati komunikasinya. Yang kedua, dari alat-alat yang di pabrik ini kebanyakan dari Cina setengah mati. Tulisan-tulisan Cina setengah mati kami. Latihan Bahasa atau diajarkan bahasa misalnya seperti itu? Kalau bahasa ada juga yang ikut. Tapi kalau saya, kenapa saya tidak ikut? Karena diadakan di waktu istirahatnya teman-teman. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan mungkin ada pesan dari teman-teman di sana yang ingin disampaikan pada pemerintah misalnya? Saya harap mereka ketika teman-teman buruh yang selama ini menyuarakan hak undang-undang cipta kerja, mereka untuk mencabut aturan tersebut karena banyak hak-hak buruh yang dirugikan. Misalnya? Untuk khusus di Morowali saja Bu yang berdampak. Dulu kan ada UMSK upah minimum sektoral pertambangan. Dengan adanya undang-undang cipta kerja ini, aturan UMSK tersebut dihapus. Makanya kami kembali ke UMK, sedangkan UMK yang sekarang khususnya di Morowali itu di bawah UMSK yang sebelumnya. Makanya kami tidak ikuti itu.